Assalamualaikum Sobat Kuliner, bertemu kembali dengan Dapur Nini Camentring yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner. Teman-teman, hari ini merupakan momen istimewa bertepatan dengan bulan suci Ramadan. DNC kembali menyapa para pencinta kuliner dengan menu-menu favorit mereka dalam acara buka puasa yang diselenggarakan oleh Volkswagen Club Bandung, dilaksanakan di Gedung Podomoro Parks, Jalan Bojong Soang, Buah Batu, Bandung. Perjalanan klub mobil ini bisa dibilang sudah cukup lama, bahkan bisa dikatakan menjadi klub tertua bagi penggemar mobil Volkswagen di daerah Jawa Barat. Ya, mereka adalah Volkswagen Club Bandung VCB yang berdiri sejak 2 Mei 1980. Klub ini memang menjadi klub PW paling senior di Jawa Barat, bahkan menjadi tren klub serupa di wilayah tersebut, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan melalui proses yang sangat panjang. Ini menu buat besok, acara besok Parasmanan, salah satu komunitas, dan nanti akan diliput terus sama Nin. Jadi bakalan banyak keseruan dan saksikan sampai selesai. Tapi ini kita dirunut dari proses awal ya, dari bahan baku. Ini mau membuat apa? Ayam bakar. Jadi si ayam ini sudah dicuci bersih dan cara nyucinya pun ada di channelnya DNC juga udah ada konten sebelumnya cara menyuci ayam dengan baik dan benar ya. Nah, kita sebelum diungkep itu menjadi bahan untuk ayam bakar, ini sudah ada bumbu yang sudah disiapkan. Ini berbagai macam bumbu, jadi ada bawang merah, bawang putih, ada cabai, ada penyedap, ada sauri, terus ada macam-macam lah. Ini banyak sekali macamnya, nanti disebutkan lah di deskripsi ya. Dan ini sekali bikin adonan ini 120 porsi ya, karena kapasitas katanya ini juga udah termasuk sangat termasuk besar ya, jadi emang paling cukup segitu. Nah, ini masukin bumbu yang sudah disiapkan semuanya. Jadi kita marinasi dulu, si ayam dimarinasi dulu, diaduk sampai rata, dan nanti diamkan selama 15 menit sebelum nanti diungkep di api kecil selama 5-6 jam supaya bumbunya meresap dan ayamnya empuk. Jadi ketika sudah dibakar kan jadi jadi atasnya tuh kering ya, tapi dalamnya tuh empuk begitu teman-teman. Setelah ini dicampur rata dengan bumbu, kita masukkan rempah-rempahnya. Ini ada jahe yang sudah digeprek juga, beberapa potong jahe, dan ada serai juga, ada daun jeruk nanti beberapa lembar ya. Kadang-kadang kan ada yang memang suka wangi gitu, ada yang biasa aja, jadi itu bisa disesuaikan. Dan ini lengkuas atau lajak kalau di Sunda itu ya. Nah, ini lengkuas juga pakai ya teman-teman. Nah, ini setelah rempah masuk, dan ini jangan lupa paling penting serai digeprek ujungnya biar wanginya keluar. Ini didiamkan selama minimal 15 menit ya sebelum diungkep. Dan selama ini ada pertanyaan bahwa apakah betul yang mengolah semua resep atau menu yang berada di DNC itu adalah Nin, ownernya DNC? Oh, tentu. Jadi selama ini yang mengolah, yang mematangkan itu, yang mengicip-icipnya itu adalah Nin gitu. Jadi tim itu hanya menyiapkan saja bahan-bahan apa saja yang harus disiapkan, dan kemudian sampai siap untuk dimasak. Nah, ketika mematangkan ini udah masuk ke ranahnya Nin gitu teman-teman. Ini ayam siap digodok. Jangan lupa dikasih air. Kita coba dulu. Nin suka ngasih 1000 cc dulu ya, jadi 1 liter dulu gitu, karena nanti akan keluar
air dari ayam itu sendiri gitu. Apalagi ayam boiler kayak gini ya pasti mengeluarkan air. Jadi jangan dulu banyak-banyak. Nanti kita lihat ini ayam juga mengeluarkan air. Jangan sampai jadi kebanyakan air dan itu kalau bahasa Sunda, kalau kata orang Sunda mah cawerang cenah bumbunya teh gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu karena ini sudah ada takaran-takarannya tertentu. Dan kenapa airnya tidak tetap gitu takarannya, karena ini selalu beda setiap jenis ayam atau setiap ayam itu sendiri pun itu pasti berbeda gitu. Teman, masukin kecapnya nih. Oke, ini yang ukuran besar ya. Saya selalu pakai kecap Bango karena rasanya tuh udah yakinkan lah gitu, manisnya pas. Nah ini diungkep selama 5-6 jam. Jadi kalau misalnya dari jam 5 sore, ini nanti dimatiin sekitar jam 10 atau jam 11 malam di api kecil ya teman-teman. Setelah 5 jam sampai 6 jam diungkep, nah ini hasilnya, dan ini tinggal dibakar. Cantiknya setelah dibakar. Ini yang membakar siapa? Chef Marisha yang membakarnya. Tutung-tutung gimana gitu ya, chef. Para pecinta sejati ada di sini. Ini persatuan dari berbagai beragam macam perbedaan. Di sini ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada bawang merah, bawang putih, ada tomat. Semuanya berbeda, tapi bersatu bersama, saling melengkapi, menjadikan sebuah hidangan dan memberikan sebuah warna, rasa dan aroma. Dan cukup satu nama dari berbagai perbedaan, yaitu sambal. Dan ini banyak yang merindukan, luar biasa. Di sini para pencinta sejati hadir, saling melengkapi, dan cintanya betul-betul sejati, nggak pernah luntur oleh zaman. Cabai rawit tetap setia dengan rasanya, yaitu pedas, dan yang lainnya pun begitu, tidak pernah ada yang berubah. Luar biasa alam, luar biasa pelajarannya teman-teman. Kesulitan kami adalah di SDM, yaitu sumber daya manusia yang memang betul-betul siap bekerja secara profesional ya, atau misalnya yang siap belajar gitu kalau misalnya belum mahir. Karena apa? Karena di pekerjaan itu contohnya ini kayak yang sepele ya, menggoreng kerupuk, tapi ternyata tetap ini mempunyai teknik tersendiri dan tata cara tersendiri supaya menghasilkan hasil yang baik dan benar serta sempurna. Kalau di BNC sendiri tentang pengetesan ya, pengetesan yang tim gitu, ini ujung tombaknya ada di ketika dia bisa menaklukkan kerupuk. Karena menggoreng kerupuk ini itu tadi susah-susah gampang susah. Ini membutuhkan feeling yang sangat kuat, karena kadang-kadang api sudah diatur sedemikian rupa juga itu hasilnya tetap tidak sesuai. Jadi betul-betul lagi-lagi menggunakan feeling yang kuat dan sabar. Ini pegal banget, ini di ngegorengnya 100 biji aja pegal banget. Jadi ketika tim sudah lolos bisa menggoreng kerupuk dengan baik, pasti dia akan mampu mengerjakan hal-hal yang lainnya. Begitu teman-teman. Ada pepatah mengatakan bisa karena biasa, tetapi kalau sudah
bisa juga itu harus terus berlatih supaya tambah mahir dan mumpuni. Contohnya ini ya, biasanya si owner ini dia mencontohkan, mengajarkan gitu ya, bagaimana tata cara yang baik dan benar itu gitu. Nah udah begitu udah lama tuh nggak berlatih gitu, karena kan ya itu cuma nyuruh. Ketika suatu saat mencobanya lagi, inilah hasilnya teman-teman. Waduh, apa ini coba? Ada yang begini merengkel. Jadi ini judulnya kerupuk setruk nih. Nah, apa ini layak untuk dihidangkan di tempat prasmanan? Aduh, ini sangat-sangat ini ya, bisa memalukan, apalagi ini yang mengerjakan owner. Luar biasa. Belum lagi ini. Kalau misalnya contoh nih, ini kan Kak masih ada minyak tuh. Ini artinya ini kestabilan suhu panasnya nggak pas, ini nggak stabil. Makanya kalaupun ini kering, ini renyah, tapi minyaknya susah hilang tuh. Nah, inilah contoh yang sangat tidak baik ya. Owner juga harus berani mengakui kesalahan. Oke? Harus terus berlatih. Begitu teman-teman. Proses masak nasi DNC masih menggunakan teknik yang jadul ya. Jadi caranya dengan cara dibiris. Ini nasi dikukus setelah keras. Jadi pas begitu dipegang nasinya sudah keras, baru disiram dengan air panas yang sudah mendidih, kemudian disiram sampai kerendam. Dan itu nanti tinggal tunggu sekitar setengah jam, itu nasi sudah dipastikan matang. VCB, klub tertua di Jawa Barat yang bukan hanya sekedar perkumpulan para penggila mobil antik, tetapi juga banyak hal-hal yang sangat positif yang mereka lakukan selama ini. Dari mulai hubungan sosial, kemanusiaan, peduli lingkungan, dan lain-lain. Event terbesarnya adalah terkenal dengan Bandung Lautan PW. Dan DNC sendiri alhamdulillah dengan senang hati selalu menjadi bagian dari event-event mereka, yaitu di bidang konsumsi teman-teman. Dan hari ini merupakan momen istimewa bertepatan dengan bulan suci Ramadan. DNC kembali bisa menyapa para pencinta kuliner dengan menu-menu favorit mereka dalam acara buka bersama diselenggarakan oleh Volkswagen Club Bandung yang dilaksanakan di Gedung Podomoro Park, Jalan Bojong Soang, Buah Batu, Bandung. Menu favorit mereka selalu masakan khas Sunda DNC, dan kali ini menunya ada ayam bakar, urap, bacem, sambal, dan lalapan. Dengan menu tajil ada candil, goyobon, aneka gorengan tentunya, rujak serut, aneka jajanan pasar, awug sapara kanca teman-teman, dan lain-lain. Serta ada hidangan kopi spesial, kopi robusta dari Gunung Semeru dan Manglayang Bandung. Wah, keren ya. Kali ini memang seru sekali. Dan standnya ada lontong kari ayam kampung. Waduh, sedap pokoknya, keren. Untuk menambah keseruan malam ini teman-teman, bagaimana kalau kita menelisik sedikit tentang filosofi dari masakan khas Sunda? Menarik bukan? Mau tahu? Saksikan videonya sampai selesai. Kalau kamu tahu, masakan khas Sunda selalu identik dengan menu rumahan yang sederhana. Biasanya akan tersedia sayur, lauk, dan sambal. Ternyata di balik semua itu ada filosofi mendalam yang bisa kita kuak kali ini. Banyak hal yang bisa dijadikan sebagai cerminan sebuah budaya. Mulai dari perilaku hingga makanan adalah cerminan kebudayaan daerah tersebut. Misalnya daerah Jawa Barat,
Kulinernya identik dengan menu masakan rumahan yang sederhana, teman-teman. Masakan khas Sunda itu masuk ke dalam aspek hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam termasuk hewan, tumbuhan, gunung, dan lainnya. Orang Sunda sudah punya konsep menyatu dengan alam dari sejak sebelum Masehi, teman-teman. Selain itu, jenis makanan ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat Sunda yang hobi makan lalapan. Ada juga orang Sunda yang suka makan sayur segar yang dimakan mentah sekaligus pelengkap hidangan. Karena hubungan makanan masyarakat Sunda adalah manusia dan alam, maka mereka tidak akan merasa kesulitan. Misal sebelum panen beras, alternatif seperti ubi, singkong bisa mereka lalap. Sesuai dengan istilah Sunda, teman-teman, bahasanya seperti ini: teboga sawah asal boga pare, teboga pare asal boga beas, teboga beas asal nyangu, tenyangu asal dahar, tedahar asal kuat. Artinya adalah tidak punya sawah asal punya padi, tidak punya padi asal punya beras, tidak punya beras asal bisa makan, tidak makan asal kuat. Keren ya. Luar biasa. Nah, ini teman-teman, untuk menghidangkannya DNC mengemas dengan sangat cantik dengan tampilan dari tim Gerabah Sapara Kanca. Dan salah satunya ada boboko. Boboko yang biasa dihidangkan untuk tempat nasi ya. Wadah untuk menyimpan nasi atau boboko dalam bahasa Sunda seringkali dijumpai bila sedang bersantap di warung makan khas Sunda. Selain sajian lalapan dan sambal pelengkap, rasanya kurang nyunda jika benda tersebut tidak turut disajikan tentunya. Betul nggak? Masyarakat Sunda juga lazim menggunakan boboko untuk ngisikan. Ngisikan itu adalah membersihkan beras sebelum ditanak. Begitu. Sudah ditata dengan rapih dan disajikan dengan apik. Selamat menikmati. Sebentar lagi akan diicip-icip ya. Selamat berbuka puasa, teman-teman. Teman-teman sobat kuliner, DNC sendiri Dapur Nini Camentring yang bergerak di bidang industri kuliner berdefinisi adalah merawat alam budaya tradisi gastronomi Indonesia dan menyajikan serta memanjakan lidah-lidah kuliner tanpa keluar dari pakem lokal tentunya. Jadi teman-teman, untuk konsep channel DNC sendiri bukan hanya sekedar men-share menu dan tutorial masak, tetapi lebih luas lagi untuk bisa menguak dari berbagai aspek yang berhubungan dengan industri kuliner. Selain bisa menikmati resep-resep yang setiap bumbunya sudah melalui proses peracikan sendiri dari DNC, dan dengan pengolahan yang sederhana, bumbu yang praktis, irit budget, tetapi hasilnya istimewa teman-teman, bahkan bisa kalian andalkan untuk membuka peluang usaha. Itulah karena selama ini apa yang di-share oleh DNC itu real dan itu sudah melalui proses pengalaman di dapur kami. Jadi silahkan bisa kalian coba dari mulai menu-menunya, resep-resepnya, serta tata cara dan lain-lainnya teman-teman.
Menampilkan pengalaman-pengalaman DNC selama ini bukan hanya sekadar pamer atau gaya ya teman-teman, tetapi semoga semua itu bisa menjadi support untuk kalian yang mau atau sedang merintis usaha. Jadi jangan pernah takut mencoba, harus berani gagal, karena dari semua kegagalan itulah semua keberhasilan dimulai. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Selamat berjuang teman-teman. Kita makan catering, teteh langganan. Teteh langganan. YouTube-nya Dapur Nini Camentring. Halo guys. Ya, selamat menikmati guys. Urap guys. Halo guys. Halo, sambalnya mantap guys, sambal mantap. Mantap nih guys nih. Mantap. Satean guys. Nah, keren ya kegiatannya ya. Begini gitu ya, sering ya. Nah, gak ada beban gitu ya. Ya Allah, luar biasa ya. Luar biasa. Halo Pak dosen. Ya, tunggu lagi Pak dosen. Waktu itu kan ada di konten saya ya Pak dosen ya. Kok panik? Ayam, Bu. Mumpung ayah Pak. Oh. Taos atau seungit lagi abdi cakat hayam tapi nah seungit goyobotnya. Jangan bingung gitu abdi teh. Oh. Asik. Cak. Ah, parfumnya ternyata. Ah. Iya, ada Pak Haji. Kalau ada kekurangan jangan sungkan, kritik dan saran. Iya. Dada ada di bawah gitu ya. Oh, batur. Dua setengah. Jangan panik gitu atuh Pak dosen ya. Mau saya wawancara lagi Pak? Ya Allah.
Teman-teman sobat kuliner, di kesempatan kali ini Nin sedikit akan menceritakan tentang lika-liku menjadi pengusaha catering ya. Jadi banyak yang mengatakan kalau usaha catering menjadi salah satu usaha rumahan yang cukup menguntungkan dan memiliki potensi untuk perluasan dan pertumbuhan yang sangat tinggi. Selain itu, usaha ini akan selalu menuntut Anda untuk memiliki stamina yang ekstra dan kemampuan bekerja di bawah tekanan, serta harus memiliki keahlian interpersonal yang harus mumpuni, teman-teman. Dan yang harus diingat bahwa keberhasilan dari usaha ini akan sangat besar ketergantungannya pada reputasi dari diri Anda. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk membangun citra atau reputasi yang baik ketika hendak memulai usaha catering. Selain itu, pastikan juga bahwa Anda akan selalu bekerja keras untuk menjaga stabilitas usahanya. Jujur Anda amati, permintaan catering setiap tahunnya pasti akan terus meningkat karena semakin banyaknya jumlah angka rumah tangga yang memiliki penghasilan tinggi, banyaknya acara perusahaan, pernikahan, dan lain sebagainya. Biasanya akan ada banyak layanan catering yang siapa saja melayani makan siang dan acara-acara lainnya. Gaya hidup yang sedemikian rupa ternyata memberikan banyak peluang untuk Anda mengembangkan usaha catering sendiri. Nah, itulah teman-teman semua rangkaian dari mulai proses produksi serta perjalanan dan serba-serbi semua cerita, semoga bermanfaat. Tetapi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mewawancarai si empuknya acara, yaitu Ketua PCB Cabang Bandung periode 2023-2026. Selamat menyaksikan. Kita kan klub yang besar Oke. dengan 700 lebih anggotanya. Nah kan di sini kita karena kemarin masa pandemi kita kurang berkumpul lah istilahnya. Nah, setelah ini pandemi sudah selesai, saya akan merangkul kembali untuk menjadikan klub VCB ini antara anggotanya menjadi guyup kembali. Oke, jadi karena kemarin COVID, Ya, jadi sempat vakum ya. betul. Nah, mungkin untuk kepengurusan Abah ke depan ini adalah jadi satu momen untuk saling kembali Kembali ya. membangun silaturahmi itu gitu. Nah, yang ingin diketahui mungkin bagi kalian yang di luar sana juga ingin tahu apa sih sebenarnya PCB ini gitu. Apakah hanya sekedar komunitas geng mobil antik kah gitu, atau misalnya ada visi misi tertentu selain membangun silaturahmi itu? Ya, Nah, ini visi misi kedepannya sih kita tetap akan karena kemarin vakum, kita akan kembali aktif untuk membuat event lokal maupun event nasional. Oke. Dan juga kita akan aktif kembali untuk touring. Istilahnya perjalanan ke tiap-tiap daerah yang kita datangi di seluruh Indonesia. Yang sekarang yang paling jauh bulan Agustus kita akan ke Medan. Oke. Akan ke Medan. Nah, itu seperti apa gitu? Apakah touring itu hanya misalnya perjalanan sajakah, atau misalnya di sana ada kegiatan dan kegiatannya itu seperti apa? Kebanyakan kalau kita ya satu sih kita membawa keluarga dan keluarga besar PCB. Ya nomor satu kita harus happy lah ya. Ya pastinya.
Sampai di sana kita bertemu dengan komunitas seluruh Indonesia, khususnya dengan komunitas VW Medan. Pasti kita di sana akan seperti ada acara bakti sosial. Oke, nah itu ya. Bakti sosial, bakti sosial dan merangkul ya istilahnya yang ekonominya di bawah kita tempat mengundang anak yatim piatu. Oke. Nah itu mungkin poinnya ya. Betul. Jadi untuk kalian teman-teman yang mungkin misalnya tertarik juga atau selama ini misalnya kita hanya melihat bahwa PCB itu secara apa ya, mungkin di media atau misalnya ya kita taunya hanya sedikit gitu. Nah ini dengan sekarang kita ngobrol bahwa udah jelas bahwa PCB itu seperti apa langkah-langkahnya, ini sangat bagus sekali karena ternyata visi misinya bukan hanya di sosial ya, tapi luar biasa menurut saya. Apalagi kondisi sekarang. Walaupun misalnya di luar sana itu kepedulian itu sangat tinggi ya gitu. Tapi keren, ini bukan hanya sekedar gagayaan lah kalau kata orang Sunda mah ya, Bah. Ya kayak kemarin kita ada ya kebetulan ada bencana seperti di Cianjur. Oke. Kita selama hampir 3 bulan di situ ada divisi namanya DRU. DRU itu di divisi di Volkswagen Bandung. Itu kita membuka seperti apa pengobatan, pengobatan gratis buat yang kena ya musibah ya. Iya. Terus pengobatan dan membagikan barang-barang yang dibutuhkan, tenda, terus obat-obatan dan pakaian. Itu kita dengan seluruh anggota istilahnya menyumbang gitu, bukan dana kemarin kayak Al-Quran, alat zakat sholat, dan ini kita bikin posko di sana. Oh, keren ya. Ya itu dia. Jadi kalau misalnya bicara tentang sosial itu setiap komunitas atau siapapun juga itu pasti melakukan. Tapi ini kerennya untuk PCB ini, yaitu dia dibalik glamor, dibalik glamornya mereka itu ada sesuatu yang memang luar biasa ya. Dan ini termasuk Abah sendiri juga memang senior ya. makanya para timnya itu mungkin mempercayai beliau gitu. Ya semoga PCB ke depan tentunya lebih baik gitu ya, lebih berkembang lagi dan lebih guyup. Nah selain itu apa sih harapan Abah gitu untuk PCB ini selama misalnya Abah menjabat nih gitu, harapannya seperti apa? Harapannya PCB harus lebih eksis lagi karena kita termasuk klub VW tertua di Indonesia. Jadi karena beberapa lama ini kita vakum dengan kegiatan, rencananya kita akan ke depannya di 2015 atau 2015 ya, kita akan mengadakan istilahnya jambore nasional yang namanya Bandung Lautan PW. Waduh, lagi-lagi Bandung Lautan PW. Kemarin juga kan itu Bandung Lautan PW macam. Tapi keren karena itu bukan hanya jadi berita besar. Tapi justru ya mungkin yang ingin menyalurkan hobinya bukan hanya sekedar hobi, tapi ada suatu nilai yang luar biasa, wajib gabung deh ke PCB ya gitu. Tidak ada syarat-syarat yang tertentu, yang penting mah punya PW cek Abah ya gitu. Ya itu rencana untuk tahun ini bulan 5 Mei itu berbarengan dengan Langkala ulang tahun PW PCB yang ke-40 sekian. Waduh, kita akan legend. adakan perekrutan Anggota baru. Ya rencananya kita berlokasi di Garut. Oh, untuk kalian yang ingin bergabung ke PCB bisa ke Garut katanya sambil jalan-jalan. Ya jadi Camping di sana. Camping juga keren. Bisa ke Garut katanya sambil
camping di sana. camping juga. Semoga itu tadi ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan Abah juga sehat dan ibu juga semua sehat. Ini pertanyaan terakhir Pak, kan DNC ya, kita dari Taman Trik udah beberapa kali nih gitu bertanya sama Abah dan Ambo, dan sangat terima kasih sekali. Saya mengapresiasi, saya sangat alhamdulillah semua kalian saya melupakannya gitu. Selama ini kesannya ke DNV itu gimana Pak? Kalau saya tanya ke rekan-rekan gratis dan makanan dari DNV sangat memuaskan. Makanya kita repeat order lagi karena itu masukan dari rekan-rekan. Gimana kalau saya akan order lagi ke DNV? Iya Pak, nggak apa-apa itu, karena enak. Terus servisnya juga enak. Lanjut aja. Terima kasih Pak. Semoga nanti event kedepannya saya sebagai pribadi dan ketua PTB akan mengundang. Amin, terima kasih Abah, semoga berkah, dan saya juga sebagai ini ya, kita timnya dia itu mohon maaf ya kalau misalnya selama ini ada kekurangan dan istilahnya itu kurang berkenan lah gitu. Tapi selama ini memang walaupun saya hanya istilahnya itu apa ya, tim dari konsumsi, tapi luar biasa rasanya jadi keluarga sendiri gitu Pak. Benar, jadi disitulah kerennya mereka. Jadi nggak melihat bahwa ini orang asing atau ini hanya sekedar dari sisi yang lain gitu ya, sisi, oh ini mah bagian dapur, enggak. Mereka itu sangat-sangat merangkul, dan saya juga merasakan bukan hanya ke pribadi Abah dan Ambo, tapi mereka juga sangat-sangat welcome gitu, dan itu luar biasa ya. Sukses buat PCB, sukses buat kepemimpinan Abah. Ya, amin. Dan ini ketua ini ramahnya, cuman sekarang teh teman-teman ini agak susah kalau mau karena katanya artis sekarang. Ini kita tanda ya. Kemarin katanya ini ada membintangi iklan. Ya. Iklan apa itu? Itu iklan dari makanan Ya. di apa namanya? Kartika Sari. Kartika Sari. Oh, iya. Sebelumnya kita minuman dan ambu dari minuman kesehatan Rufi juga jadi iklannya. Ya, jadi model iklan. Ya kemarin terakhir dari Kartika Sari. Jadi itulah rasanya teman-teman, kenapa segala kita mau diwawancara tentang iklan guys. Jadi luar biasa, udah karuhun juga, leluhur juga, legend juga. Kartika Sari di salah satu produk yang memang besar ya ini. Ini juga nanti iklan DMC ini. Siap. Pastinya keren kan. Terima kasih Abah. Siap. Hatur nuhun. Sami-sami. Semoga ini tambah berkembang, tambah besar dan tambah solid ya. Buyung. Hatur nuhun Abah karena wakosnya kalau berarti sebut banget. Mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Siap. Sekali lagi terima kasih atas ininya, kepeduliannya, kepercayaannya. Terima kasih Abah. Terima kasih teman-teman untuk kalian semua yang selalu mensupport dalam bentuk apapun. Semoga kita semua bisa melalui perjalanan dan menikmati proses untuk di dunia per-YouTuban ataupun di dunia usaha. Dan ini spesial, terima kasih untuk join operasional yang selalu tulus menjadi partner DNC. The best, pokoknya kamu the best, keren, sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Wassalam, bye.